Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Fat seantero jagat dimanapun berada. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Coba di malam yang santai ini kita coba sharing-sharing ya. Ini mengamati gaya politik Jokowi dan Gibran. Saya kira luar biasa ini bapak dan anak ya. Jadi kita sudah lihat bahwa politik atau siasat yang digunakan Jokowi dan Gibran adalah politik ndablek dalam tanda petik ya. Itu ndablek itu bahasa Tegal gitu ya. Jadi membiarkan sesuatu itu secara berlarut-larut gitu. Contoh ya, Jokowi disebut apa saja, kemudian Gibran ditanya apa aja, nggak banyak bereaksi. Paling nanti ya kita mintai tampung saja. Misalnya ada wartawan bertanya tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam situasi kampanye capres cawapres nantinya. Kalau ada kesalahan laporkan saja ke Bawaslu. Itu gitu aja. Kemudian dan hebatnya Pak Jokowi dan Gibran itu di sini. Sistem sudah terbentuk ya. Jadi bagaimana orang sudah mengeluk-elukan Jokowi secara berlebihan, saya kira ya. Itu luar biasa, akhirnya di situ Jokowi sudah menang. Biarkan saja nanti yang reaksi itu anak buah saya. Bagaimana Maman Abdurrahman dari Golkar menceritakan bahwa Gibran itu memang kemarin diajak diskusi di kampus itu jawabannya tidak ada waktu karena masih sibuk banget dan lain sebagainya, banyak undangan dan lain sebagainya, banyak pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi tidak usah yang menjawab itu Gibran atau Jokowi. Bagaimana PDI kesel banget sampai Ibu Megawati dan Ruhut itu menyayangkan dan menyesali kejadian ini, orang-orang PDI seperti Pak Hasto dan lain sebagainya. Tapi Jokowi biarin saja, mendiamkan. Ini karena sejatinya apakah memang, saya bertanya ya, apakah memang orang yang banyak diam itu karena memahami dirinya tidak berkompetensi untuk mengcounter pertanyaan-pertanyaan itu atau kekesalan-kekesalan itu? Ya, kita bertanya gitu ya. Jadi kan sekarang banyaklah para politisi ya minimal menjawab atau apa. Tapi ini beda dengan Jokowi dan Gibran. Ini adalah tentunya karena Pak Jokowi sudah tahu dan Gibran juga sudah memahami bahwa pendukung bapaknya itu masih banyak banget. Maka dimanfaatkan. Kita tidak usah banyak bicara, yang bicara biar nanti bawahan-bawahan kita saja. Mungkin juga tidak ada instruksi, tapi sudah jalan dengan sendirinya. Maka inilah yang kita sayangkan banget dengan era reformasi yang seperti ini, yang harusnya ada kritik mengkritik secara langsung, tapi orang yang dekatnya itu tidak ada yang bisa memberi kritikan-kritikan, masukan-masukan yang bisa mengubah menjadi kebaikan. Tapi apapun benar atau salah semuanya dibenarkan. Ini adalah praktek yang kurang pas di dalam era reformasi. Mungkin di era Orde Baru mungkin masih pantas lah ya, karena memang kondisikan seperti itu. Tapi ini kan era reformasi. Jadi luar biasa politik atau siasat dableknya ya. Ini Pak Jokowi dan Gibran itu memancing orang-orang lawan politiknya, kemudian pendukung lawan politiknya itu seolah-olah mau marah terus. Banyak loh di grup-grup itu kejengkelan terhadap sikap-sikap Gibran dan Jokowi itu banyak banget, tapi dibiarkan. Gaya-gayanya kita sudah paham lah, kita nggak usah visualisasikan ya. Jadi coba aja dilihat di jejak digital itu kan banyak banget. Maka kita harus cerdas. Jika kita memang sudah merasakan bahwa ini memang harus ada pergantian estafet kepemimpinan, maka kita nggak usah banyak marah. Tapi bagaimana kita sikapi dengan cerdas, karena justru saya kira dengan siasat dablek ini memantik kita itu marah, yang akhirnya nanti substansinya hilang. Ya, substansinya hilang. Jadi ini sudah mulai
kampanye Capres-Cawapres di hari kedua hari ini ya. Dan kemarin pun Prabowo Gibran tidak memilih untuk kampanye karena dia sadar juga dia itu nggak perlu kampanye. Dia itu di pekerjaannya juga sudah kampanye, Prabowo juga begitu ya. Jadi secara eksplisit lah ya, secara tidak formal itu, secara non formal dengan pekerjaan-pekerjaan mereka, dengan kebijakan-kebijakan mereka berdua, sejatinya dia tidak usah berkampanye ya, karena bagaimana dia ketemu orang tiap hari, kemudian bagaimana mengatur kebijakan setiap saat ya, karena mereka tidak ada yang mengundurkan diri, masih semuanya termasuk Pak Mahfud MD. Walaupun Pak Mahfud MD kemarin hari pertama di Papua, Anies di Jakarta, Cak Imin di Jawa Timur, kemudian Ganjar, kalau tidak salah Ganjar di Papua, terus Pak Mahfud MD lupa di mana. Jadi intinya kita harus waspada dengan siasat atau politik ala Jokowi, yaitu siasat politik ala Dablik ya. Jadi kita jangan terpancing emosi ya. Kita fokus, kita lawan dengan konstitusi yang ada, bagaimana kita mengkonsolidasikan teman-teman kita. Jika memang kekuasaan kepemimpinan ini perlu diganti, perlu ada estafet, maka nggak usah kemarahan yang kita berikan kepada reaksi-reaksi kepada langkah-langkahnya Pak Jokowi dan Gibran adalah termasuk PDI Perjuangan yang sudah kepancing ya, emosi dan lain sebagainya, yang akhirnya dari Golkar, dari siapa mengatakan koalisinya Indonesia Maju yang di cawapresnya adalah Prabowo dan cawapresnya Gibran itu menganggap bahwa Prabowo meyakini, timnya Prabowo meyakini bahwa Ganjar Mahfud sudah yakin kalah karena reaksinya terlalu besar. Maka sekali lagi kita hadapi, kita lawan politik ala Jokowi Gibrannya itu yang banyak diam tapi bikin jengkel banyak orang. Kita jangan kemakan jengkelnya, kita jangan terpancing emosi. Oke? Coba perhatikan deh di jejak digital, coba pahami, kita telaah bareng-bareng, kemudian sekali lagi jangan sampai kita terjebak kemarahan, tapi bagaimana kita mengkonsolidasikan agar kepemimpinan kita raih secara konstitusi yang benar. Dia udahlah nggak bisa dilawan dengan emosi, dilawan dengan apapun itu sudah nggak bisa ya. Nanti kalau kita ngomongin tentang MK, dia sudah ada dalilnya dan sudah ada timnya yang akan menjawab bawahan-bawahannya. Jadi dengan kejadian-kejadian Laskar FPI pengawal Habib Rizik yang 6 orang yang meninggal itu juga didiamkan, kemudian politik diamlah, politik Dablik ya. Maka kita harus waspada, kita jangan terpancing emosi. Justru kalau kita terpancing emosi, maka cita-cita kita akan tidak tercapai. Santai, pakai ilmu, pakai strategi yang mapan. Kalau bisa strategi kita jangan diketahui lawan. Sampai jumpa.